Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue pengen sharing ke kalian bahwa gue tuh lagi nyari-nyari iPhone second. Dan sekarang gue dapet iPhone second baru lagi di lemari Kang Review teman-teman ya. Jadi sebenarnya apa sih yang gue lakukan pas gue beli iPhone second di tahun 2025 ini teman-teman ya. Nah, di sini gue akan sharing pelan-pelan dan kebetulan di tangan gue ini adalah iPhone second 8 iBox resmi teman-teman ya. Jadi kalau misalkan untuk size-nya sendiri ini tuh size-nya tuh storage-nya 256 GB. Gue sebenarnya pengen nyari yang warnanya putih temen-temennya atau gold seperti biasa yang gue suka itu temen-temennya, tapi ternyata dapatnya itu adalah yang warna hitam seperti ini. Nah, kenapa gue beli yang warna hitam ini? Karena memang untuk storage-nya itu di angka 256 GB temen-temennya. Nah, jadi di sini untuk kotaknya seperti ini dan ini memang udah kelihatan banget ini bukan original kotaknya, ini pasti bodongan ya atau memang custom. Tempelannya pun juga jelek banget dan ini orangnya itu beli di Bintaro kalau nggak salah teman-temannya. Di sini gue belinya itu lengkap dengan yang namanya nota dan juga untuk garansinya dari toko. Dan di sini masih dapetin kepala charger jadul dan juga masih ada yang namanya earphone. Kemudian ada yang namanya charger. Jadi sebenarnya lengkap banget teman-temannya. Nah, jadi unit ini tuh baru gue pakai semalam. Dan menurut gue secara pribadi, kisah yang paling gue suka dari iPhone 8 ini itu adalah dari sisi layarnya teman-temannya. Nah, jadi untuk dari sisi layarnya banget ini tuh masih original. Kalian bisa lihat sendiri, warnanya tuh enggak putih. Kalau putih itu menurut gue secara pribadi dari pengalaman adalah LCD KW ya yang udah diganti. Tapi kalau misalkan layarnya tuh tajam, kemudian dia agak sedikit kekuningan warnanya yang merupakan efek dari True Tone juga. Menurut gue secara pribadi itu adalah LCD yang original. Kalau misalkan LCD-nya udah pernah diganti, walaupun True Tone kalian aktif, dia warnanya tetap putih teman-temannya. Jadi gue tuh udah paham banget dengan LCD yang masih menggunakan panel IPS seperti ini teman-temannya. Nah, jadi sebenarnya yang gue lakukan tuh simple teman-teman. Yang pertama kali gue lakukan itu adalah make sure kalau untuk iCloud-nya itu tuh udah lock out semua teman-teman ya. Oke guys, kemudian gua akan lanjut ngecek dari sisi kamera teman-teman. Jadi kalau untuk kamera sendiri menurut gua secara pribadi itu harus dicek. Kalian harus cek kalau untuk SD dan 4K-nya itu apa bisa disentuh. Kadang-kadang ada beberapa iPhone yang memang itu cuma bisa SD doang dan tidak bisa 4K. Jadi kalian harus make sure ya, bisa diubah ke 60 frame per second, bisa diubah ke HD, bisa diubah ke 720 juga kadang-kadang ya. Tapi pengaturannya itu ada di bagian setting ya. Jadi kalian masuk ke bagian setting, kemudian kalian buka ke bagian kamera di sini. Kemudian untuk settingnya itu di sini teman-temannya record video. Jadi kalau misalkan kalian mau menampilkan pengaturan seperti itu, kalian bisa klik di sini ya. Kalau untuk setting kameranya itu, kalau misalkan kalian record, kalian ketik paling bawah ini video format control. Nah, kalau kalian turn off kan dia akan hilang ya dari kamera ya. Untuk pengaturan pojoknya ini nggak ada sama sekali. Tapi kalau misalkan kalian turn on kan seperti ini, dia akan muncul lagi teman-temannya. Nah, ini yang akan gue share ke kalian teman-temannya. Nah, selanjutnya gue mulai ngecek dari sisi fingerprint ternyata jalan lancar ya, nggak ada masalah sama sekali. Kemudian gue ngecek video di iPhone 8 ini sambil jalan gue videoin dan gue cek untuk suaranya itu apa kecil atau normal. Karena gue juga menemukan unit yang pas kita cek video belakangnya kamera ternyata suaranya kecil teman-temannya. Kalian harus notice hal seperti itu. Kemudian gue cek untuk tombol silentnya di sini. Kalian lagi telepon, kemudian pas lagi telepon kalian bisa turn off kan silent atau turn on kan untuk mode ringingnya. Kalau misalkan tombolnya berfungsi pas kalian telepon berbunyi, kalian turn off kan ke silent mode, dia akan langsung hilang suaranya teman-teman ya. Itu penting banget karena misalkan iPhone kita tuh nggak bisa di mode silent, aduh ribet banget teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan malam-malam ada telepon, aduh kalian bayangkan aja kita nggak bisa mematikan suaranya, itu menurut gua agak sedikit rempong teman-teman ya. Nah, kemudian kalian harus cek di iPhone-nya itu iCloud-nya tuh sudah kosong atau belum teman-temannya. Nah, jadi di sini kalau misalkan iCloud-nya sudah kosong, make sure kalian bisa login dan bisa diaktifasi masuk ke server iCloud Apple teman-temannya. Setelah kalian bisa masuk ke iCloud Apple, itu artinya iPhone kalian aman. Untuk dari sisi servernya tuh bener-bener masih bagus, nggak ada namanya bypass ataupun
di jailbreak atau apapun teman-temannya. Nah, jadi di sini kemudian kalian harus cek yang namanya sinyal. Kalian masukin sinyal yang sering kalian pakai. Nggak perlu harus semua kartu kalian masukin, tapi kalian masukin kartu yang akan kalian pakai di iPhone ini, teman-teman ya. Itu yang harus kalian lakukan. Kemudian kalau untuk dari sisi TrueTune, kalau untuk TrueTune kalian harus cek ini tuh berfungsi atau enggak, ada atau enggak. Kalau TrueTune-nya nggak ada berarti dia lupa ngopi, teman-teman ya. Tapi kalau misalkan TrueTune-nya ada, kalian aktifkan aja, nanti kalian akan lihat layarnya akan sedikit menguning. Kemudian kita akan cek yang namanya auto brightness. Auto brightness itu penting teman-teman, karena auto brightness itu iPhone kita itu akan seketika berubah otomatis kalau cahayanya itu redup, dia akan terang sendiri seperti ini teman-teman ya. Nah, auto brightness tuh kalau nggak salah, kalau misalkan cahayanya itu terang, dia akan juga terang. Tapi kalau misalkan gelap, dia akan sedikit menyesuaikan ya, intinya kayak gitulah teman-teman ya. Kalau nggak salah, kalau misalkan auto brightness itu kita bawa di luar panas, dia akan menyala full gitu intinya teman-teman ya. Nah, ini gua agak naikkan sedikit. Oke, kemudian kalau untuk iPhone 8 ini sendiri dari sisi fungsional semua aman, bisa nelpon, speaker oke, audio bagus, kemudian kamera bagus. Untuk bodinya pun di sini gue bisa bilang ke kalian nih masih mulus banget loh teman-teman ya. Gue suka banget guys ya. Dan di sini yang paling penting itu adalah dia resmi Indonesia teman-teman ya. PAA berarti dia iBox guys ya. Nah, ini kebetulan gue tuh lagi install yang namanya iOS terbaru ya. Ini ada sedikit lecet nih. Oke, iOS terbaru nih lagi update seperti ini. Kemudian di sini tuh karena mereka beli di Jakarta waktu itu, ini untuk garansi tokonya nggak dibuka sama sekali. Jadi dia beli tahun 2023 Januari, sekarang udah 2025, berarti udah 2 tahun pakai teman-temannya. Nah, jadi di sini gue tuh lagi install yang namanya iOS 16.7.11 ini. Kita lihat sama-sama setelah kita install. Ini masih nyala nggak sinyalnya? Seharusnya nyala teman-temannya. Dan juga kalau untuk iBox itu nggak perlu pusingin masalah sinyal. Jadi selanjutnya gue pengen ngecek dari sisi baterai teman-temannya. Nah, baterai itu di angka 83%-nya menurut gue secara pribadi udah cukup rendah dan mungkin akan gue ganti nanti. Tapi untuk sementara gue rasa gue akan tetap pakai unitnya seperti ini, karena memang unit ini hanya untuk di review aja teman-teman ya. Gue tuh udah sering pakai iPhone 8 sebelumnya, tapi gue tuh bener-bener pengen yang warna gold putih, tapi nggak ada guys. Yang gold putih tuh cuma 64 GB doang storage-nya, sedangkan gue tuh nyari yang storage besar, biar bisa gue pakai untuk segala macam kebutuhan gue, seperti foto banyak, video banyak, atau saving film di iPhone gue ini ya teman-teman ya. Nah, ini kita lagi lanjutin untuk download iOS-nya ini teman-teman ya. Di sini lagi ini lagi upload nih, karena gue nge-restore dari iCloud gue yang ada di iPhone 7 Plus. Ini namanya iPhone 7 Plus dong, iPhone 8 bro. Oke, kita download dulu teman-temannya, bareng-bareng kita cek nih. Menarik banget untuk iOS yang terbaru ini 16.7.11 dari 16.2 loh teman-teman ya. Oke guys, sekarang kita udah keinstall dan kita langsung install aja. Udah keinstall, udah ke download, dan kita langsung install 16.7.11 di iPhone 8 ini teman-teman ya. Jadi menurut gue secara pribadi dari 16.2 ke 16.7.11 ini menurut gue memang agak terlalu jauh ya. Saran gue secara pribadi kalian jangan langsung update sejauh itu ya untuk versinya, karena menurut gue secara pribadi takutnya akan ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi teman-teman ya. Karena memang dari beberapa kesaksian orang user iPhone, mereka itu mengalami Face ID-nya hilang, nggak bisa pakai, fingerprint-nya off gara-gara habis update iOS. Itu mungkin disebabkan oleh sinyal yang tidak stabil dan juga terlalu jauh ya kalau untuk versi iOS di update. Nah, ini dia lagi update ya teman-teman. Ini gue nggak tahu gimana hasilnya, tapi kita coba bareng-bareng aja karena gue pun penasaran ya dengan iPhone 8 ini setelah diinstal sama iOS 16.7.11 terbaru itu gimana sih, apakah untuk fitur-fiturnya masih aman-aman aja teman-teman. Ini kita langsung cek bareng-bareng teman-teman ya. Oke guys, jadi sekarang udah keinstall teman-teman ya. Sinyalnya nih masih ada juga, aman. Seharusnya memang aman banget karena kan memang namanya iPhone resmi teman-teman ya. Ini gua akan buka dulu, dan sini suhu panasnya lumayan berasa teman-teman pas gua update ke 16.7.11 karena memang sangat jauh versinya guys. Ini kita tekan buka dulu. Di sini gua masukin untuk passcode gua dulu teman-teman ya. Oke, setelah gua masukin di sini software update complete.
Kemudian langsung gua continue, lanjutkan. Nah, baterainya langsung berkurang lagi ke 59% teman-teman ya. Gue bisa maklum sih karena memang baterai health-nya juga sisa 83% dan udah servis teman-teman ya. Sini kita nunggu sebentar. Your iPhone has been updated to iOS 16.7.11. Dari 16.2 ke 16.7.11 itu jauh loh teman-teman. Jadi kalau bisa jangan kalian tiru. Mending kalian nggak usah update aja, kayak gini aja, nyantai-nyantai aja ya. Oke, kemudian sekarang kita share with, gue don't share aja, get started teman-teman. Nah, sekarang iPhone-nya sudah seperti ini dan ini udah di iOS yang terbaru 16.7.11. Kita langsung cek di bagian general, kemudian bagian about. Di sini 16.7.11 memang ada 21 new emoji, ada bug fix dan security update doang. Jadi memang hanya emoji baru ya yang ada di 16.7.11 ini teman-teman ya. Kemudian kalau untuk dari sisi fungsional kameranya aman nih. HD 4K 60 frame SD lagi. Kemudian untuk kamera depan juga aman-aman aja teman-teman ya, nggak ada masalah sama sekali. Kalau untuk Touch ID aman-aman aja. Kemudian kalau untuk dari sisi pemakaian sehari-hari, ini gua buka apa dulu ya, gua buka YouTube seperti ini juga. Oke, lancar, baterainya boros banget, langsung turun ke 55 lagi seperti ini. So far lancar sih teman-teman. Jadi di sini patokannya untuk beli iPhone second di tahun 2025 itu kalau bisa beli iPhone yang X resmi aja. Jadi kalian nggak perlu pusingin masalah sinyal. Kalau misalkan LCD-nya kena, kemudian kalau misalkan bodinya lecet, gua rasa itu hal-hal kecil ya. LCD bisa diganti, housing bisa diganti. Tapi kalau untuk masalah sinyal, aktivasi server iCloud itu sangat penting teman-teman ya. Karena kalau sinyal nggak aktif, nggak bisa masuk iCloud, gua rasa susah banget ya untuk dipakai iPhone-nya teman-teman ya. Sekian video gua tentang beli iPhone second di tahun 2025. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini memberikan kalian sedikit informasi. Bye bye guys.